CURD sederhana. Sesuai dengan judul, saya membuat sebuah program sederhana yang dapat melakukan CURD dengan menggunakan Django, yang ini berbeda dari program CURD sebelumnya. Yaitu kalau yang sebelumnya itu menggunakan class based view, tapi yang ini saya akan mencoba membuatnya dengan function based view. Oke, untuk memulainya tentu kita membutuhkan sebuah virtual environment, Django project, dan juga app. Oke, di sini saya sudah punya satu virtual environment. Kalau teman-teman lupa cara membuat virtual environment-nya, bisa dilihat di video lainnya. Linknya nanti bisa dilihat di deskripsi. Dan saya sudah ada di terminal. Ini langsung saya akan aktifkan virtual environment-nya. Oke, di dalam virtual environment ini saya sudah menginstal Django versi 3.1.2 dan juga Pillow. Nah, Pillow ini diperlukan nanti untuk mengupload file atau gambar, karena nanti di project kita ini akan mengupload gambar. Oke, saya buat dua tab terminal ya. Saya akan aktifkan juga di sini virtual environment-nya. Ini nanti untuk run server, dan ini untuk yang lainnya, komen-komen yang lainnya. Oke, saya sudah aktifkan ini virtual environment-nya. Kemudian saya akan membuat sebuah project dengan perintahnya Django admin. Django admin start project. Kemudian kasih nama projectnya apa. Misalkan di sini saya kasih nama dengan proyek. Oke, kita sudah punya satu project. Ini base dir, ini project directory. Gitu. Kemudian kita akan membuat satu app. Jadi di sini kita masuk dulu ke dalam directory proyek. Kemudian jalankan lagi perintah Django admin start app. Nah, ini untuk membuat app-nya. Di sini saya kasih nama buah. Setelah itu, tentu kita ke kode editor. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kita buka folder project-nya kita buat tadi. Nah, di sini langsung saya akan mengubah sedikit di file settings.py yang ada di project directory. Kemudian akan saya tambahkan di sini dengan import OS. Oke, terus ke bawah lagi di sini kan ada install app. Kita di sini meregistrasikan buah. Kemudian saya akan menambahkan directory template-nya di dalam dir sini dengan seperti ini, os.pet.join dalam kurung base dir, dalam kurung kutip template. Itu, ini nama directory-nya. Dan yang terakhir ini database-nya biarkan pakai SQL3 saja dulu. Kemudian di sini yang terakhir ini saya tambahkan dengan static files dir sama dengan kurung kotak os.pet.join dalam kurung base dir maksudnya ya gitu, koma kutip static. Nah, ini nanti folder static menjadi tempat untuk kita menyimpan CSS. Tapi sebenarnya di praktek ini static ini belum digunakan karena tidak menggunakan CSS. Kemudian yang digunakan itu adalah ini sebenarnya media URL.
sama dengan kutip media gitu. Ini nanti tempat kita untuk menyimpan file atau gambar yang diupload. Kemudian terakhir media root. Oke, sama dengan os .pad .join dalam kurung -dir, media gitu. Nah, selesai ya untuk di file settings.py. Sekarang kita mau coba dulu jalankan servernya dengan perintah python manage.py run server. Oke, yang tulisan merah itu diabaikan saja dulu, kemudian kita ke browser 127.0.0.1.28000. Nah, ini Django kita sudah berhasil diinstal ya. Kembali lagi ke kode editor, kita ke model.py yang di app buah. Langsung saja membuat modelnya dengan kelas. Kita kasih nama tabel buah dalam kurung models model. Titik 2, saya kasih nama sama dengan models char fill dalam kurung max length. Char fill itu butuh max length, ini saya kasih 50 saja. Kemudian ada gambar sama dengan models image fill dalam kurung upload to sama dengan kutip buah. Nah, jadi upload to ini maksudnya kita akan menyimpan sebuah gambar yang diupload itu ke dalam directory buah. Lalu saya buat keterangan itu sama dengan models saya gunakan text fill. Kemudian saya akan membuat kelas meta. Di sini ada ordering sama dengan kurung kotak kutip min id. Jadi maksudnya ordering ini adalah untuk mengurutkan datanya nanti ya berdasarkan ID mulai dari yang besar ke yang kecil. Karena di sini kita kasih dengan min. Yang terakhir ini ada def str titik 2, langsung kita return self titik nama. Dah, gitu aja. Sekarang kembali ke terminal. Kita akan menjalankan migrate. Kalau kita pertama kali menjalankan migrate itu biasanya yang di app itu tidak dibuat skema database-nya. Oke ya, kita lihat apa ini seperti itu. Python manage.py migrate. Kemudian enter. Ya. Yang tabel buah ini nggak ada di sini. Oke, supaya bisa ditulis ke skema database, kita menjalankan make migration. Python manage.py make migration. Nah, itu dia. Sudah ada di situ. Kemudian kita jalankan lagi migrate. Nah, ya modelnya, model tabel buah. Oke, setelah kita membuat model, untuk selanjutnya kita akan membuat form. Kalau di kelas base yang sebelumnya itu, saya membuat formnya itu langsung di views-nya. Nah, untuk yang di function base ini, saya akan membuat formnya, membuat formulirnya itu terpisah dari view. Ini juga bisa dilakukan di kelas base sebenarnya. Langsung kita buat satu file. Ini saya kasih nama forms.py. Membuat filenya ini di sini ya, di app yang bernama buah itu. Oke, kemudian kita buat kodenya ini from Django import forms. Kemudian kita import modelnya from titik model import apa nama tabelnya tadi, tabel buah. Kemudian kelas
ini kita menggunakan model form dalam kurung form titik model form titik 2, kemudian di sini ada model sama dengan nama modelnya, kemudian fields itu sama dengan kutip underscore 2 kali all gitu. Ini form sudah jadi, sudah selesai, cuma seperti ini saja membuat formnya. Kemudian kita akan membuat view, jadi buka file views.py, kemudian di sini tambahkan dengan http respond redirect. Selanjutnya from titik model, ini kita import modelnya tadi bernama tabel buah, kemudian kita juga import formnya titik forms import tabel buah form. Oke ya, itu kemudian kita buat view-nya. Yang pertama saya akan membuat dev tambah buah, ini create view, ini saya kasih ini deh, create view itu dalam kurung ya, ini tambah buah dalam kurung request. Kemudian saya buat if gitu, request titik method sama dengan post. Nah, jadi kalau dia itu true di sini, maka kita akan menentukan formnya. Saya buat di sini form sama dengan form maksudnya ya, form gitu sama dengan tabel buah form. Ini kita sudah memilih formnya, yaitu tabel buah form yang sudah kita buat sebelumnya di file form.py. Kemudian ini membuat sebuah dictionary like yang berisi http post parameter dengan request titik post. Lalu kita juga membuat hal yang sama, directory like yang berisi file yang diupload dengan request titik files gitu. Oke, kita sudah menentukan formnya. Sekarang kita akan memeriksa lagi form itu dengan if form titik is valid. Apabila nilainya true, maka kita akan menyimpan form dengan save. Setelah berhasil menyimpan, maka kita akan return dengan redirect halaman ini ke mana. Jadi di sini saya meredirectnya ke homepage saja. Oke ya, ini tadi di post. Nah, sekarang ketika metodenya itu get, maka di sini langsung kita return saja dengan render dalam kurung request, nah kita tentukan template-nya. Ini saya kasih nama dengan tambah buah .html. Oke, kita masukkan konteksnya yaitu form titik 2 tabel buah form. Oke, kita sudah buat create view dan sekarang kita buat ini retrieve. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi kan retrieve atau read ini ada dua. Jadi ada list view dan juga ada detail view. Jadi kita pertama membuat membuat list view-nya dulu. Dimulai dengan dev, kemudian kasih nama. Saya kasih nama list buah dalam kurung request itu, kemudian titik 2. Di sini saya akan membuat inisialnya dulu dengan konteks sama dengan kurung awal. Kemudian menambahkan dictionary konteks kurung kotak kutip buah itu sama dengan tabel buah titik objects titik all. Kita akan menampilkan semua data yang ada di dalam tabel buah itu. Setelah itu kita kembalikan nilainya dengan return render dalam kurung request, kasih template-nya. Template ini saya kasih nama dengan list buah .html, kemudian masukkan konteksnya seperti itu. Oke, kita
sudah punya view 2 buah. Yang pertama itu create view dan ini ada list view. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat template-nya untuk 2 view ini. Sekarang kita buat direktorinya saja dulu ya. Di dalam base directory. Oh, bukan di sini berarti. Di sini. Ya, betul di sini. Nah, yang pertama itu ada media. Kita tadi sudah buatnya. Kemudian ada static dan ada template. Nah, template yang pertama ini saya akan buat ini tadi ya, tambah buah HTML. Nah, untuk tambah buah HTML ini berupa form. Saya kasih judul tambah buah. Langsung kita buat formnya. Form metodenya itu adalah post. Action ini dihilangkan saja. Kemudian ditambahkan dengan n type multiplatform data. Nah, di dalam form Django itu perlu dengan CSRF token. CSRF token di Django ini tag yang wajib ada untuk keamanan form itu. Kemudian kita render formnya form.sp. Teman-teman juga bisa mencoba dengan stable atau SUL gitu. Silakan dicoba sendiri nanti apa perbedaannya. Nah, kemudian yang ini untuk tombolnya kita menggunakan submit, kemudian value-nya saya kasih simpan. Nah, selanjutnya apa nih? Template untuk list buah. Seperti yang tadi, buat file HTML-nya di sini dengan nama sesuai dengan yang kita kasih di sini ya. List buah .html. Oke, ini judulnya, title-nya saya ganti dengan list buah. Nah, kemudian di dalam list buah ini misalkan saya pakai div. Nah, untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel itu kita menggunakan looping dengan menggunakan for, misalkan data in buah gitu. Nah, sekarang ini kita mau menampilkan apanya ini? Misalkan data titik nama, berarti ini adalah nama-nama buah yang akan ditampilkan nanti. Kemudian yang terakhir ini ditutup dengan n4 gitu. Oke, udah jadi ya, list view dan ada create view. Nah, sekarang kita ke file urls.py. Sekarang kita akan membuat URL-nya. Jadi di sini kan belum ada file urls.py, jadi kita buat saja filenya urls.py gitu. Kemudian kita akan mengimport path-nya from Django.url import path. Kemudian from views kita import juga views-nya, import tambah buah, kemudian list buah tadi ya. Sudah ada 2 view yang kita import. Kemudian saya tambahkan dengan add name sama dengan buah gitu. Kemudian di sini kita buat URL button sama dengan kutip. Yang pertama kita buat homepage-nya path dalam kurung kutip kosong isinya list buah, koma name sama dengan list buah. Ini kasih koma. Kemudian kalau di URL-nya Django itu dia itu harus berurutan. Jadi mulai dari yang detail dulu, kemudian ke bawah-bawah itu yang semakin umum. Nah, untuk homepage ini kan umum. Nah, jadi yang selanjutnya itu akan kita tambahkan di atasnya. Path dalam kurung ini saya kasih tambah gitu. Kemudian koma, view-nya adalah tambah buah, koma, name sama dengan tambah buah. Di sini kasih koma. Oke, seperti itu ya. Kita sudah punya 2 path di sini. Dan kita ke urls.py yang ada di proyek. Saya tutup dulu beberapa.
Hanya saya tambahkan dengan yang di sini from Django URL import pet, ini sama tambahkan dengan include. Kemudian kita tambahkan lagi from Django.conf import settings from Django.conf urls static import static. Pada URL pattern ini saya akan membuat homepage-nya pet dalam kurung kutip itu, kemudian include kutip, di sini ada buah, nama app-nya urls, ini nama file urls.py nya, dan yang terakhir ini saya kasih if settings debug 2, kemudian ada URL pattern plus sama dengan static dalam kurung settings static URL, dokumen root itu sama dengan settings static URL. Oke, di bawahnya URL pattern plus sama dengan static dalam kurung settings media URL, dokumen root itu sama dengan settings media root. Itu saja di urls.py. Oke, sekarang kita coba lihat ke browser kembali. Ini di refresh, kosong ya, karena memang belum ada isinya. Coba kita ke tambah gitu tadi. Oh, ada apa ya? Kita lihat di prompts. Oke, gini ya. Jadi ini sepertinya kurang dikit. Kurang kelas meta. Oke, seperti itu. Coba kita refresh lagi. Nah, itu ya. Ini sudah kita buat. Oke, sekarang saya mau coba upload dulu. Misalkan pisang. Saya cari gambarnya dulu ya. Ini buah pisang. Oke, disimpan. Apakah berhasil? Oke ya, berhasil. Muncul satu. Dan sekarang ini kita kembali ke list buah HTML. Saya akan membuat sebuah link di sana yang jadinya seperti ini. Jadi kalau mau ke tambah buah sini, kita nggak perlu nulis di sini. Jadi kita buat linknya di sini dengan href sama dengan kutip kurung kurawal persen URL kutip satu kali, yang tadi itu kutip 2, yang ini kutip 1, buah titik 2 tambah underscore buah kutip 1 ya untuk penutupnya, kasih penutup juga persen. Di sini kasih tambah buah gitu. Nah, ini adalah buah ini kita dapat dari sini app name ya. Kemudian yang tambah buah ini setelah titik 2 tambah buah ini kita dapat dari sini tambah buah gitu. Coba kita kembali lagi ke homepage-nya. Ini sudah ada ya, satu link tambah buah. Kalau kita klik, dia akan kembali kita masuk ke sini. Sekarang kita coba ya, tambah satu lagi, durian. Ini buah durian. Simpan. Nah, ini sudah ada dua ya, pisang dan durian. Jadi seperti itu. Oke, ini biar nggak satu baris, jadi bisa dibuat kasih ini
Bisa juga di sini tambahkan dengan BR lagi, jadi dia ke bawah, atau pakai tabel atau pakai apa, terserah teman-teman semua mau menampilkannya seperti apa. Dan kita sudah punya dua tadi ya, ada tambah buah dan ada list buah. Sekarang saya mau membuat detail view-nya. Oke, sini yang kedua, view yang kedua ya, bukan, maksudnya retrieve yang kedua itu ada detail view. Oke, untuk detail view itu sangat simple dengan div. Ini saya kasih nama detail buah dalam kurung request, koma, di sini ada tambahan satu lagi yaitu PK. Nah, langsung kita buat konteks sama dengan kurung kurawal. Di sini saya kasih data titik 2 tabel buah titik objek titik get dalam kurung ID sama dengan PK. Langsung kita return render dalam kurung request, koma, templatenya detail underscore buah titik html. Lalu yang terakhir kita masukkan konteksnya. Nah, ini untuk detail view seperti ini sangat simple, sangat mudah. Tapi kalau dibandingkan dengan class base itu pasti lebih simple yang class base. Nah, di sini kan ada konteks ya. Konteks ini kita mengambil data berdasarkan PK. PK ini nanti kita dapat dari URL. Itu adalah primary key atau ID-nya. ID ini adalah field dari database-nya. Ya, jadi yang kita ambil datanya itu berdasarkan ID-nya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, sekarang kita buat ini tambah buah, sebenarnya tidak ada perubahan, jadi tutup saja. Kemudian kita buat template-nya, detail buah, detail buah titik html gitu. Template-nya misalkan saya buat seperti ini, div gitu, misalkan ya, saya buat kelas main ya, anggap aja ada CSS-nya. Kemudian di sini kurung kurawal 2 kali, data titik nama ya. Data ini kita dapat dari sini. Mana views-nya tadi? Data itu kita dapat dari sini. Kemudian nama itu kita dari model sini. Ini kan ada nama, gambar, keterangan gitu. Jadi kalau mau menampilkan namanya, ini adalah data dan nama fieldnya. Oke, kasih BR. Kemudian saya mau menampilkan gambarnya. Ini menggunakan if data titik gambar seperti itu. Kemudian seperti biasa img src sama dengan kutip kurung kurawal 2 kali data titik gambar titik url. Nah, ini untuk gambar, cara menampilkannya seperti ini. Kalau mau dikasih alt juga bisa, misalkan alt sama dengan kita kasih alt-nya itu namanya ya, data titik nama, tutup, kemudian ditutup dengan end if kutip kurung kurawal ya, kurung kurawal persen. Lalu saya tampilkan juga satu lagi, ada keterangan gitu. Kita menggunakan if data gambar ini maksudnya adalah apabila dalam field gambar ini ada datanya, ada gambarnya, ada filenya, ada isinya, nah itu akan ditampilkan. Jadi kalau tidak ada, dia tidak ditampilkan. Karena kalau tidak menggunakan if, jika di file di field gambar ini kosong, itu dia akan error. Berbeda dengan field yang lainnya, yang gambar dan keterangan ini, kalau dia di dalam tabelnya itu kosong, nggak ada datanya, dia tidak menampilkan pesan apa-apa. Tapi kalau di yang image field ini, yang ini image field ini, kalau dia itu kosong, dia akan menampilkan error di situ. Jadi untuk mencegah error, maka kita kasih if itu tadi. Oke, kita sudah punya satu view ya, satu view lagi detail buah. Sekarang kita buat URL-nya di sini. Ini masih file URLP yang ada di app ya. Karena yang file URLP yang ada di proyek ini sudah tidak diedit lagi. Oke, kita tambahkan pet dalam kurung
misalkan detail, kemudian di sini kasih PK, gitu ya. Dan di sini juga tentu saja diimport detail buah. Oke, kita buat di sini detail buah, koma, nama sama dengan detail buah, gitu. Kasih koma di belakangnya. Nah, kita ke list buah untuk membuat linknya menuju ke detail buah. Misalkan di sini, sekarang ada nama. Nah, kita buat linknya di sini a href sama dengan kutip 2 kurung kurawal satu bentar. Kutip 2 ya, kurung kurawal persen URL kutip 1, di situ ada buah titik 2 detail buah kutip 1 lagi, kemudian spasi, ada data titik id, kemudian ditutup dengan persen kurung kurawal. Oke, ini juga hrefnya ditutup, kemudian A-nya taruh di sini. Oke, kita lihat di list buah. Sekarang kita lihat di list buah. Oke, kenapa? Mana ya? Ini bukan nama ya. Name. Aduh, gimana sih, tipu terus. Kita lihat lagi. Oke, seperti itu. Kenapa kok begitu? Oh, ini. Sebentar. Ini ya, kurang ya. Kurang 1 kurung karawalnya. Oke, kita coba. Nah, ini ada pisang, durian. Coba kita klik salah satu. Oke, muncul ya. Kembali pisang seperti itu. Ini sudah berhasil ya. Tambah buah sudah berhasil. Ini listnya. Kemudian ini ada detailnya. Kita masih ada 2 lagi, yaitu untuk update dan juga delete. Saya mau tambahkan lagi lah. 1 lagi. Oke, kita sudah punya 4 ya. Ya, kalau kita lihat di sini dalam media, ini ada foldernya kan, buah tadi kita tidak buat, dia sudah buat otomatis. Filenya ada di situ. Oke, kita lanjutkan dengan tutup aja lah ini. Kita lanjutkan lagi dengan update view. Oke, untuk update view ini kita tambahkan lagi ya. Dan untuk update view ini saya mau menambahkan lagi di sini dengan get object or 404. Lalu from Django urls import reverse. Oke, itu sudah kita tambahkan lagi. Untuk update view-nya kita sekarang buat dev update buah dalam kurung, di sini ada request, pk titik 2, kita buat konteks sama dengan ini obj sama dengan get. Kita mengambil objeknya dulu. Kita mengambil objek ini berdasarkan dengan ID-nya. Nah, di sini ada tabel buah, ID sama dengan PK. Lalu kita membuat objek ini, objek yang sudah kita ambil ini kita buat sebagai instance ya dalam bentuk form. Caranya adalah dengan seperti ini. Form sama dengan tabel buah form dalam kurung request titik-post or none, request titik files or none, instance sama dengan obj, gitu ya. Lalu kita akan menyimpan hasil dari objek yang diedit itu dengan seperti yang ada di create view tadi. Kita validasi dulu, kita cek dulu apakah form is valid. Oke, kalau nilainya true maka kita simpan dengan form titik save. Itu setelah berhasil menyimpan, kita return dengan http response redirect. Nah, di sini kita menggunakan reverse, kemudian dalam kurung kutip buah titik 2 detail buah, komanya bukan di situ ya. Komanya setelah ini, kemudian args
sama dengan dalam kurung obj titik id, koma. Ini harus dikasih komanya ini. Kalau tidak nanti dia akan error. Oke, sekarang yang terakhir kita akan menambahkan dictionary ke dalam konteks. Itu seperti ini, kurung kotak. Kemudian sini ada font sama dengan font. Lalu kita yang terakhir ada return render request. Kemudian ini kita kasih template-nya. Template-nya ini kita gunakan file HTML yang sama seperti yang digunakan pada tambah buah. Jadi langsung saja kita tulis di sini tambah buah .html. Lalu yang terakhir kita masukkan konteksnya. Oke, sudah selesai. Oke, kita coba. Sekarang kita buka lagi detail buah HTML ya. Dan ini nanti saya tambahkan link di situ. Saya akan tambahkan linknya di bawahnya sini aja. Saya kasih strong action. Kita buat linknya di sini dengan href sama dengan kutip 2 kurung kurawal persen URL kutip 1 buah titik 2 update buah tutup data titik id, kemudian persen kurung kurawal kita tutup linknya dengan kesini kasih update buah. Nah ini kan belum kita buat ya update buahnya, kita buat dulu pet dalam kurung kutip update itu pk itu kemudian koma. Tentu saja ini harus diimport dulu viewsnya update buah ya, sini update buah koma name sama dengan update buah gitu koma. Oke, sepertinya sudah. Kita periksa dulu. Nah, di sini sudah muncul ya linknya update buah. Coba kita lihat. Nah, kita bisa update gambar yang sekarang. Kalau mau diupdate berarti tinggal diupload lagi. Gambar yang ini nanti diganti. Coba kita update apakah dia berhasil atau tidak. Oke aja deh. Jadi banyak. Coba kita simpan. Nah, jadi banyak tulisannya. Dia redirect kembali ke detail halaman detail yang sebelumnya. Dan yang terakhir, oke, views yang terakhir ini adalah delete view. Kita langsung buat delete view-nya dengan dev delete buah dalam kurung request, pk titik 2. Kita buat dictionary kosong sama dengan kurung kurawal. Lalu di sini ada obj sama dengan get object or 404 dalam kurung. Kenapa dalam kurungnya dua kali ya? Sebentar. Dalam kurung ya. Modelnya tabel buah, koma. Seperti yang edit tadi, seperti yang update view tadi. ID sama dengan pk. Lalu kita buat if request. Ini seperti yang mirip seperti yang di update buah ini ya. If request titik method sama dengan post titik 2 obj titik delete. Oke, setelah kita berhasil menghapus, kita akan mengalihkan ke kemana enaknya nih ya, ke homepage saja, ke homepage. Oke, ini metodenya post tadi. Sekarang kalau metodenya get, berarti kita akan menampilkan fontnya tadi ya. Kita return render request, kutip. Kita tentukan template-nya, misalkan delete buah .html gitu, kemudian kita masukkan konteksnya. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir sih, masih ada satu lagi. Kita buat template-nya delete buah .html. Oke, di sini pada template ini cuman untuk mengkonfirmasi. Mungkin saja user itu salah klik atau yang lainnya. Dan ini berupa form. Actionnya ini dihilangkan. Kemudian tentu saja menggunakan CSRF token. Dan di sini berupa pertanyaan. Saya buat seperti itu. Kemudian input tipe submit. Value-nya kasih hapus. Oke. Dan sini saya kasih link ke homepage saja. Kalau misalkan
dia batal. Nah, udah ke urls.py lagi, kita tambahkan satu lagi pet dalam kurung, kita kasih nama delete gitu. Kemudian tentu saja di sini import views-nya, delete buah, koma name sama dengan delete buah. Oke, di sini kasih koma. Kemudian di detail buah ini kita kasih tambah, bentar, sini aja, kasih link juga untuk menghapus. Caranya URL kutip 1 buah titik 2 delete buah tutup data titik id, itu hapus. Oke, sekarang kita lihat ya, untuk ini bisa langsung di refresh saja. Ini ada hapus, kita coba klik di sini. Apakah Anda yakin akan menghapus? Hapus. Kalau batal, kembali ke homepage. Kalau misalkan buku, saya klik, kemudian saya hapus. Hapus. Nah, jadi 3 dia. Pisang. Hapus. Hapus. Hilang. Durian. Hapus. Hapus. Jadi tinggal 1 deh. Oke, sudah selesai. Sudah beres. Jadi views ini sepertinya lebih panjang dari yang class base view. Dan akhirnya kita selesai juga membuat program CURD sederhana menggunakan function base view ya. Kalau kita bandingkan dengan yang class base view itu, tentu yang class base view itu pendek ya, nggak sampai segini, nggak sampai panjang ini. Sebentar, saya cari dulu yang class base view, yang praktek sebelumnya. Nah, ini dia yang CURD yang pada video sebelumnya. CURD yang di class base itu cuman segini untuk 5 view. Kalau kita bandingkan dengan yang function base itu banyak banget nih. Cuman di sini ada kelebihannya masing-masing. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan dan belum jelas, boleh teman-teman tinggalkan komentar. Nanti kita berdiskusi bagaimana dan apa. Dan untuk video yang selanjutnya, saya berencana untuk upgrade dari versi 31. Ini kan sekarang yang saya gunakan versi 31. Kemudian kita mau upgrade ke versi yang 3.2 LTS. Karena kita sekarang sudah ada yang versi LTS-nya di Django itu. Oke, seperti apa nanti cara upgrade-nya? Tunggu saja kapan tayangnya, tapi nggak tahu kapan. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi.